sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil wahm waftah alaina abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemarin ya, pekan kemarin kita sudah membahas tentang mustahadah fil haid, yaitu perempuan yang mengalami istihadah dalam haid pada bagian yang pertama, macam yang pertama itu tentang mubtada'ah mumayyizah ya, karena nanti macam-macamnya ada 7 ya. Diingatkan sekali lagi bahwasanya istihadah itu ya tidak hanya terjadi pada perempuan haid ya, tapi istihadah juga terjadi pada perempuan yang nifas. Makanya ada mustahadah ya, mustahadah itu orangnya ya. Ada mustahadah fil haid, ada juga mustahadah fil nifas. Nah, yang akan sekarang kita bahas itu tentang mustahadah fil haid. Wanita yang mengalami istihadah dalam haid, berarti sudah melewati batas maksimal haidnya, ya kan? Nah, macam yang pertama sudah kita bahas tentang mubtada'ah mumayyizah. Ya, sudah kita tahu mubtada'ah itu adalah perempuan yang baru pertama kali haid langsung mengalami istihadah, namanya mubtada'ah. Mumayyizah adalah perempuan yang bisa membedakan mana darah qawi dan mana darah yang dhaif, mana darah kuat dan mana darah yang lemah. Dan juga disebut mumayyizah karena memenuhi syarat tamyiz ya. Kemarin kita sudah sebutkan. Apa itu syarat tamyiz? Yang ada 4 tuh ya. Itu harus selalu diulang lagi ya. Jadi setelah ngaji selesai, baca sendiri ya. Ditelaah lagi. Jadi jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita masuk ke misal tatbiqi, contoh prakteknya ya. Kan kita sudah bahas tuh syarat tamyiz itu seperti ini ya. Nah, hal itu akan lebih jelas lagi ketika kita bahas contohnya ya. Contoh prakteknya. Misalkan di sini iza ra'atil aswad, apabila ya seorang perempuan atau ketika kamu melihat darah hitam, dia ada perempuan ya keluar darah hitam, al aswad di sini maksudnya darah hitam ya. Yauman wa lailahu aksar ya. Jadi hanya sehari semalam atau lebih. Nah, di sini ketika disebutkan darah hitam berarti dia posisinya darah yang kuat ya, karena kan dia darah hitam itu yang paling atas ya, posisi darah-darah yang paling atas yaitu yang paling kuat. Summa ittasala bihi ahmar. Kemudian setelah sehari semalam atau lebih ini keluar darah hitam, lanjut keluar darah merah. Nah, berarti merah itu karena posisinya di bawah hitam, maka dia statusnya darah lemah. Qoblal khamsata asyar. Nah, di sini keluar darah merah ya, nya itu sudah berhenti sampai sebelum 15 hari. Jadi digabung hitam dan merahnya ya, itu sebelum 15 hari. Maka bagaimana? Wajaba 'alaiha antum sika fi muddatil ahmar amma tumsiku anhu al-haid. Maka ya darah merah ini meskipun darah lemah tetap ya posisikan diri sebagai halnya wanita haid. Berarti kan tidak boleh ibadah, ya kan? Padahal di pembahasan ini kita fokusnya apa? Hukum tentang mubtadah mumayyizah. Darah kuat itu haid, darah lemah itu istihadah, ya kan? Tapi tetap kembali ke kaidah utama yang mana kalau masih dalam waktu 15 hari ya itu namanya haid, bukan istihadah, ya kan? Jadi tentang permasalahan darah kuat itu haid, darah lemah itu istihadah itu ketika memang melebihi 15 hari, ya. Tapi kalau masih dalam rentang waktu 15 hari kurang, ya, meskipun itu darah lemah, ini kan ahmar berarti darah lemah, tapi masih dalam waktu 15 hari, tetap itu namanya haid ya, bukan disebut istihadah.
wajib 'alaiha an tumsik. An tumsik di sini maksudnya tidak boleh ibadah ya. Fi muddatil ahmar, pada masa-masa keluar darah merah, amma tumsiku anhu al-haid, sebagaimana perempuan haid biasanya. Lihtimali an yanqati'a al-ahmar qabla mujawazatil majmu' 15. Lihtimal, karena ada kemungkinan ayyan qati'a al-ahmar, darah merahnya sudah terputus, sudah berhenti. Qabla, ya, sebelum mujawazatil majmu' 15, sebelum melewati 14 hari. Fayakunu al-jami', maka semuanya darah itu tadi, baik yang hitam ataupun yang merah, haidon. Itu disebut sebagai haid ya. Jadi ini sebagai penekanan bahwasanya merah tadi ya dia kan bersandingnya dengan hitam. Hitam kan kuat, berarti yang merah ini lemah ya kan. Padahal di hukum tentang mubtada mumayyizah, si yang lemah, darah lemah ini adalah istihadah. Tapi di sini karena masih dalam waktu 15 hari, meskipun dia tergolong darah lemah, dia tetap namanya haid gitu ya. Jadi hukum ini kembali ke kaidah awalnya. Kalau masih dalam waktu 15 hari itu namanya haid, karena haid itu maksimalnya 15 hari. Baru kalau melebihi 15 hari, nah itu namanya istihadah. Fa in jawaza, nah, maka jika melebihi 15, ya, maka jika darahnya melebihi 15 hari, arafna, maka kita sudah ketahui na izin annaha mustahadatun mumayyizah. Maka sudah kita ketahui bahwasanya perempuan itu mengalami istihadah ya. Yang namanya istihadahnya ini termasuk jenis yang mumayyizah ya. Fayakunu haiduha al-aswad. Maka di sini haidnya itu adalah yang ketika keluar warna hitam. Wa yakunul ahmar tuhran bisyurut as-sabiqah, dan darah merahnya itu disebut sebagai darah yang lemah atau posisi dia adalah istihadah. Contoh ya, misalkan tadi kan kasus pertama darah hitam hanya keluar sehari semalam misalkan contoh atau lebih kan. Kemudian setelah itu keluar darah merah ya kan, tapi tidak sampai 15 hari. Maka itu tetap haid. Nah, di sini dikatakan ketika melebihi batasnya yaitu 15 hari, misalkan contohnya darah lemahnya ini misalkan sampai hari ke-17 ya. Darah merahnya ini sampai ke-17. Berarti kan melebihi 15 hari. Nah, maka ya perempuan ini mengalami istihadah yang mana darah merahnya ini semuanya adalah tuhur. Tuhur di sini maksudnya istihadah ya. Kenapa istihadah? Karena ya sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwasanya darah lemahnya itu adalah istihadah dan darah hitamnya itu adalah darah kuat haid. Nah, tapi bisyurut as-sabiqah ya, ketika sudah memenuhi syarat-syaratnya ya, karena kan di sini tadi dikatakan mumayyizah harus sesuai dengan syarat tamyiz. Mumayyizah itu isim fa'ilnya ya, subjeknya, orangnya, namanya mumayyizah. Nah, mumayyizah ini harus sesuai dengan tamyiz ya, syarat tamyiz yang 4 yang sudah dijelaskan pekan kemarin. Fa'alaiha al-ghuslu, maka dia harus mandi besar. Akiba al-khamsata asyar, setelah melewati 15 hari tadi. Wa tusolli ya, dan sholat, wa tasum ya, dan berpuasa kalau memang sedang puasa wajib ya. Wa taqdi sholawati ayyamil ahmar. Di sini kan pasti jadi pertanyaan kan. Contoh misalkan darah hitamnya contoh keluar 2 hari. Setelah itu lanjut hari ke-3 sampai hari ke-7 itu keluar darah merah. Di sini kan hukumnya apa? Yang haid itu hanya 2 hari, darah hitam saja, karena dia darah kuat. Nah, yang merah karena darah lemah, berarti dari hari ke-3 sampai hari ke-17 itu dia kan darah lemah, maka itu istihadah. Kan kita sebelumnya pasti belum mengetahui ya, kalau kita ternyata mengalami istihadah. Nah, maka di sini dikatakan, wa taqdi sholawati ayyamil ahmar, dan dikodok sholat-sholat ketika keluar darah merah. Ya, maka nanti hari ke-3 sampai hari ke-15 kita harus mengkodok sholat ya, sholat yang 5 waktu. Kenapa? Karena itu termasuk darah istihadah ya, karena sudah melebihi ya. Meskipun memang semuanya kita tahu belum tahu, oh ternyata kita mengalami istihadah ya kan, ternyata melebihi 15 hari sampai ke 17 atau lebih.
Nah, maka karena kita tahunya di hari ke-16, oh ternyata saya mengalami istihadah nih karena melebihi 15 hari. Itu kan kita tahu kalau kita istihadah. Nah, bagaimana hari-hari darah merah tapi ternyata sudah keluar dari hari ketiga? Itu harus diqadha ya. Wal aswad wal ahmar tamsilun faqat. Nah, di sini katanya darah hitam dan darah merah itu hanya contoh saja ya. Illa karena fal i'tibaru bil qawiyyi dha'ifi karena karena standar darah kuat dan lemah itu bisa berbeda-beda tergantung nanti bagaimana kejadiannya. Yang pernah Anda jelaskan ya. Kalau di sana merah warna kuning yang pernah kita jelaskan kemarin ya. Seperti itu. Hadza hukmu asy-syahri al-awwal. Ini termasuk hukum untuk perempuan tadi pada bulan pertama ya, tentang hukum istihadah dia, tentang hukum darah-darah dia yang keluar. Fa amma syahrus tsani. Nah, adapun bulan berikutnya yaitu bulan kedua, wa ma ba'dah dan selanjutnya fa iza in qalaba ad-dam al-qawiyyu ila ad-dha'if, ketika darah kuat itu berubah ke darah yang lemah, lazimaha an tagtasil inda inqilabihi, maka dia harus mandi ya ketika darahnya berubah menjadi darah yang lemah. Jadi ini sebagai pengalaman ya. Jadi meskipun di bulan kedua ini dia kan belum tahu tuh dia mengalami istihadah lagi atau tidak, ya kan? Di sini ya harus mandi karena bulan sebelumnya dia mengalami istihadah, karena bisa jadi dia mengalami istihadah lagi di bulan berikutnya. Jadi agar tidak memberatkan lagi ya untuk dia, maka di bulan berikutnya ketika darah kuatnya sudah berhenti, jadi berubah menjadi darah yang lemah, dia harus mandi ya. Untuk apa? Ihtiyatan untuk berjaga-jaga. Bisa jadi nanti dia mengalami istihadah lagi dan harus mengqadha ya kan. Nah, di sini dia ketika berubah darahnya ke darah yang lemah di bulan berikutnya, dia harus langsung mandi aja agar nanti tidak memberatkan untuk qadha salat. Lalu bagaimana? Ternyata di akhir hanya 14 atau hanya 1 minggu misalkan ya, tidak apa-apa. Hukum sholatnya tidak menjadi dosa bagi dia. Karena kan seharusnya tidak boleh sholat kan kalau haid. Tapi kan melihat pengalaman dia ya, karena bulan kemarin itu dia istihadah dan ditakutkan istihadah lagi, maka dia sudah mandi ya. Mandi dan sholat. Nah, ternyata tidak sampai melebihi 15 hari, maka sholatnya itu ya tidak apa-apa ya, justru bagus karena kita sudah menjaga ya agar tidak melewati sholat. Wa tusalli wa tasum ya, di sini lazimahan taktasil inda inqilabihi, maka dia harus mandi ketika darahnya berubah ke darah yang lemah. Contohnya misalkan bulan berikutnya, bulan kedua ya, 3 hari darah kuat, misalkan keluar yang warna hitam, kemudian hari keempatnya darah yang merah, darah yang lemah ya. Nah itu. Nah, ketika berubah ke darah yang merah ini dia harus mandi ya, mandi besar dan ya wa tusolli wa tasum, dan sholat dan juga puasa kalau memang sedang puasa wajib. Wa yatiha zaujuha, dan suaminya boleh menggaulinya. Wala yang taziru al-khamsata asyar. Nah, di sini tidak perlu menunggu melebihi 15 hari dulu. Kenapa tidak perlu menunggu? Karena melihat pengalaman bulan sebelumnya dia mengalami istihadah. Li'anna arafna bisyahri al-madina, karena kita tadi ya melihat pengalaman di bulan sebelumnya annaha mustahadah, bahwasanya dia mengalami istihadah. Fazahir ya annaha fi hadha syahri, karena kemungkinan kuatnya ya di bulan ini, yaitu di bulan keduanya, kallazi qablah ya, kemungkinan kuatnya dia akan mengalami istihadah kembali ya, meskipun misalkan pada akhirnya ya hanya haid aja ya. Tapi ini sebagai bentuk kehati-hatian kita dan juga agar nanti tidak memberatkan kita harus mengqadha sholat gitu ya.
Nah ini ya tentang pembahasan al-qawi wa dha'ifu min ad-dima sudah kita jelaskan. Tuh ya ada urutannya ya. Dari aswad, ahmar, asfar, akdar, ya hitam, merah, pirang, kemudian kuning, keruh, kemudian dilihat juga dari kekentalannya, berarti dari teksturnya, kemudian dari baunya. Itu pembahasan tentang darah kuat dan darah lemah. Ya. Ingat ya sekali lagi bahwa darah kuat dan darah lemah itu sesuai dengan dia bersanding dengan siapa. Ya. Kalau aswad dengan ahmar sudah pasti yang kuat, darah kuat itu adalah aswad, ya. Jadi dilihat dari urutannya. Berarti ahmar ini yang lemah karena dia di bawah aswad. Tapi kalau di sana ahmar dengan asfar atau ashkor atau akdar misalkan, maka di sini yang darah kuatnya adalah ahmar. Dia tidak lagi jadi darah lemah karena bersandingnya di bawah levelnya, ya. Maka yang lainnya itu darah yang lemah. Begitu seterusnya ya. Jadi tidak selalu merah itu darah lemah, ya. Tergantung dia bersanding dengan darah yang mana. Tentang pembahasan darah lemah darah kuat sudah kita bahas, ya. Langsung kita ke pembahasan idza ra'at ba'da dam al-qawi dha'ifain. Idza ra'at, ya, ketika seorang perempuan melihat ba'da adam al-qawi dha'ifain, ya, ketika ada seorang perempuan keluar darah yang kuat, setelah darah yang kuat ini keluar dua darah yang dhaif. Misalkan contoh, darah yang kuatnya hitam. Setelah hitam ini misalkan keluar darah merah dan ashkor. Jadi dua darah yang lemah. Nih, bagaimana hukumnya ya? Ketika seperti ini kejadiannya. Idza ijtama'a damun qawi wa dha'ifun wa ad'af, ya. Ketika berkumpul darah yang kuat, kemudian darah yang lemah, wa ad'af, dan darah yang paling lemah, ya berarti darah dhaifnya ada dua, ya. Dhaif dan ad'af. Dhaif itu lemah, ad'af itu artinya paling lemah, maksudnya di bawah lemah, ya. Ini namanya kalau di dalam ilmu nahwu itu isim tafdil, ya. Dhaifun ad'af, lemah, ad'af paling lemah. Jamilun, jamil itu bagus. Ajmal paling bagus. Isim tafdil, ya. Fal qawiyyu ma'ama yunasibuhu minhuma fil quwwah. Nah, di sini. Fal qawi, darah yang kuat, dia akan ya bersanding dengan mohon maaf ya, tadi ayah saya telepon sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Idza ijtama'a damun qawiyyun wa dha'ifun wa ad'af, ketika bergabung darah yang kuat, kemudian darah yang lemah dan darah yang paling lemah, ya. Fal qawiyyu ma'a ma yunasibu minhuma fil quwwah wa huwa ad-dha'if. Maka di sini darah yang kuat itu bersama atau bergabung dengan darah yang di bawahnya, yaitu darah yang dhaif, ya. Maksudnya bergabung di sini apa? Bergabung dalam hukumnya. Kan kita di awal sudah tahu darah kuat itu namanya haid, ya kan? Darah lemah itu namanya istihadah. Dalam permasalahan tentang kasus istihadah macam yang pertama. Nah, di sini ketika ada dua darah yang lemah, maka darah haid itu adalah darah kuat dan darah dhaif. Darah kuat dan darah yang lemah. Jadi nanti darah istihadahnya itu yang adhaf, ya. Itu. Jadi qawi dengan yang dhaif itu bergabung hukumnya, yaitu darah-darah ini namanya haid. Sedangkan yang adhaf ya itu namanya istihadah. Bisyurutin salasah, ketika memenuhi 3 syarat. Syarat untuk siapa? Syarat untuk ya agar
darah kuat dan darah lemah ini bisa bergabung, ya. Disyurutin syarat-syarat di sini adalah untuk ya agar darah kuat dan darah yang lemah ini bisa bergabung, hukumnya ini sama-sama darah haid. Okay? Yang pertama syaratnya an yataqaddama al-qawi. Di sini yang harus keluar duluan itu darahnya itu darah yang kuat dulu, bukan darah yang lemah. Contoh misalkan si perempuan A ini keluar darah hitam, merah, dan pirang. Berarti kan itu qawi, dhaif, dan adhaf, ya kan? Nah, di sini syarat pertama darah kuatnya dulu yang harus keluar. Berarti harus hitam dulu. Jangan merah dulu baru hitam. Nah, itu berarti kebalik ya. Syarat pertama, darah kuatnya yang harus keluar terdahulu, ya. Falau lam yataqaddam al-qawiyyu. Nah, kalau misalkan darah kuatnya tidak keluar dulu, ya, misalkan malah keluarnya setelah merah, fala yudammu ilaihi ad-dhaif. Maka tidak bisa bergabung dengan yang merah tadi, ya, yang dhaif tadi. Tuh ya, ini syarat pertama. Darah kuatnya harus keluar terlebih dahulu ketimbang darah yang lemah. Tuh. Syarat kedua, an yasluha ma'an lil haid. Ya, ini syarat kedua memang darah kuat dan darah merahnya itu ya hari-hari keluarnya itu memang bisa dikatakan haid. Maksudnya apa? Bi an la yazida majmu'uhuma ala aktsarihi. Jadi total jumlah darah hitam dan darah merah atau darah qawi dengan dhaifnya ini tidak melebihi 15 hari. Tuh ya. Falau ra'at asyratan aswad sawadan ya. Kalau misalkan ada perempuan ya keluar darah hitamnya 10 hari. Ini contoh ya. Summa sittatan humroh, kemudian setelah itu 6 hari keluar darah merah. Jadi darah hitamnya 10 hari, darah merahnya 6 hari. Summa sufroh mustamirroh, kemudian keluar darah warnanya kuning, ya itu terus berkelanjutan. Fahayduha as-sawad faqat. Maka di sini haidnya itu hanya darah yang warna hitam saja. Ya, kenapa? Li'annahu la yumkinu ja'lus sawad ma'al humra haidan. Karena la yumkin ya, tidak mungkin ja'lus sawad ma'al humra kita ya menjadikan darah hitam dan darah merah ini disebut sebagai darah haid. Kenapa? Li'anna majmu'ahuma yazidu an 15. Karena jumlah total dari darah hitam dan darah merah itu melebihi 15 hari, ya kan? Karena tadi yang hitam 10 hari, yang merahnya 6 hari, berarti 16 hari kan, itu melebihi 15 hari. Maka di sini ketika melebihi 15 hari jumlah dari merah dan hitamnya ini, maka tidak boleh digabung dengan darah yang kuat. Ya. Maka tetap yang merah ini, di sini yang haidnya ini, darah haidnya hanya warna hitam saja. Berarti yang merah dan yang kuning tadi semuanya itu istihadah. Ya. Sekarang syarat yang ketiga, ya syarat terakhir untuk bisa yang kuat atau darah yang hitam dan darah merah ini bisa bergabung menjadi haid. Ya. Yang ketiga, an yattasila bil qawiyyi ad-dha'ifu lal ad'af ya. Di sini darah kuat ini harus bersambung dengan darah yang dhaif atau yang merah tadi contohnya ya. La ad'af, bukan darah yang paling lemah. Ya. Contohnya misalkan kan yang harusnya bisa bergabung bisa menjadi haid itu apa? Hitam dulu, baru merah, baru kuning, ya kan? Tadi syarat pertama kan harus hitam dulu. Oke, hitam merah, nah itu bisa bergabung. Kemudian syarat keduanya jumlah total dari darah hitam dan darah merah ini tidak melebihi 15 hari. Nah, kemudian syarat ketiga di sini harus berurutan. Berurutan kan kuat, lemah, paling lemah gitu kan. Jadi setelah kuat itu harus lemah, bukan yang paling lemah ya, yang dhaif atau ad'af. Maka setelah yang qawi atau darah kuat ini harus darah yang lemah. Misalkan ada perempuan keluarnya merah, kemudian kuning, kemudian merah. Nah,
Ini bagaimana? Tidak bisa bergabung ya. Karena setelah hitam itu darah yang adhaf, yang paling lemah ya. Jadi harus berurutan kuat, lemah dan paling lemah, atau qawi, dhaif dan adhaf. Tuh. Bikhilaf ya, beda halnya ketika ma idza lam yattasil. Beda halnya ketika tidak bersambung. Contohnya satin sawad. Misalkan keluar darah hitam 5 hari, summa khamsah syukrah, kemudian keluar darah yang pirang, kan? Syukrah itu pirang, itu 5 hari lagi. Summa humrah mustamirrah, kemudian setelah darah pirang ini keluar darah merah seterusnya. Atau misalkan al khamsatan aswad, atau 5 hari darah hitam, summa khamsatan asfar, ya, kemudian keluar darah yang kuning 5 hari, summa ahmar mustamirrah, kemudian keluar warna merah. Ini sama aja ya, yang penting itu dia di sini kasusnya bagaimana ketika darah yang qawi, kemudian adhaf dan dhaif. Karena di sini posisinya syukroh juga adhaf dan asfar juga adhaf. Fa fi hatainil mas'alataini, maka pada dua kasus ini ya, dua kasus yang tadi disebutkan ya, hitam, pirang, merah, kemudian hitam, kuning dan merah. Dua masalah ini bagaimana? Haidduha as-sawad faqat. Haidnya itu hanya ketika keluar darah hitam saja. Wa hadza huwa ma'tamadahu al-allamah ar-Ramli. Nah, ini sesuai juga dengan pendapatnya Imam ar-Ramli ya. Khilafan lil allamah Ibnu Hajar ya. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar itu memiliki pendapat yang berbeda ya dengan ini. Haitsu i'tamada fil mas'alatil ula ya. Kalau Imam Ibnu Hajar itu mengatakan ya, pada masalah yang pertama yaitu yang tadi, yang hitam, kemudian pirang dan merah, anna haidhaha as-sawad ma'asyukra, katanya haidnya itu adalah darah hitam dan darah yang pirang. Wa fi tsaniyah al-aswad ma'al asfar. Kemudian pada yang kedua itu ya udah yang haid itu disebut haid itu yang hitam dengan kuning. Itu menurut Imam Ibnu Hajar ya. Tapi kita mengikut kepada Imam ar-Ramli ya. Jadi sesuai dengan syaratnya. Itu ya tentang syarat-syarat agar qawi dengan dhaif ini bisa dikatakan sebagai haid. Itu ketika posisinya bertiga ya. Jadi qawi, dhaif dan adhaf. Nah, ini qawi dan dhaif bisa bergabung, dia hukumnya menjadi haid ketika memenuhi 3 syarat tadi. Tapi kalau hanya qawi dengan dhaif ya sudah, yang qawi itu haid, yang dhaif itu adalah istihadah. Kalau ada yang baru bergabung, misalkan mungkin tadi sedikit bingung kenapa kuning disebut darah, ini maksudnya sifat darah haid ya. Jadi sifat darah haid itu tidak hanya merah ya, ada banyak. Ada hitam, merah, pirang, kuning, bahkan sampai keruh. Makanya Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anha beliau mengatakan, jangan buru-buru kalian mandi besar sampai benar-benar bersih ya. Jadi di akhir-akhir haid itu kalian harus selalu dicek ya. Bisa pakai tisu ya yang bersih atau bisa pakai kapas. Jadi untuk memastikan bahwasanya sudah tidak ada lagi cairan yang warna kuning ataupun warna yang keruh. Berarti kan sudah betul-betul suci ya. Tapi kalau masih ada kuning sedikit itu tandanya masih haid ya. Makanya perempuan di akhir-akhir selesai haid itu harus selalu rutin dicek ya. Pakai tisu atau pakai kain bersih ya yang warna putih agar terlihat. Karena bisa jadi sisa sedikit ya kan. Lanjut pembahasan tentang min masail tamyiz. Ini di sini ada beberapa permasalahan tentang ini ya, mumayyizah. Tamyiz tadi kan perempuan yang dapat membedakan mana darah kuat dan mana darah lemah, ya kan? Maksudnya ini mumayyiz. Ya. Contoh permasalahan yang pertama nih. Ro'at sama niatan aswad. Teman-teman boleh sambil dicatat ya. Jadi biar ada bayangan, biar ada gambaran ya.
Jadi ketika misalkan 8 hari, terus strip sampingnya yang merah 8 hari, itu boleh ya sambil dicatat. Oke. Masalah yang pertama, misalkan ada perempuan ro'at sama niatan aswad. Ada perempuan yang dia melihat atau keluar darah hitam selama 8 hari. Summa, ya, kemudian sama niatan ahmar. Kemudian keluar lagi ya warna merah, tidak lagi warna hitam, yaitu 8 hari juga. Summa sama niatan aswad. Kemudian keluar lagi warna hitam, 8 hari. Fahayduha as-sawad al-awwal bil ittifaq. Maka di sini haidnya itu adalah warna hitam yang pertama, ya. Kemudian yang masalah selanjutnya, Ana tekankan lagi ya, untuk syarat tamyiz itu penting sekali untuk dihafal, ya. Karena tentang permasalahan istihadah sampai akhir itu syarat tamyiz selalu dibawa-bawa. Kalau kita nggak tahu, kita nggak paham, kita nggak hafal, itu nanti bingung. Ini maksudnya apa ya? Kalau kita hafal ya, minimal paham. Itu ya, ketika kita membaca suatu permasalahan, kita tahu kenapa ini disebut mumayyizah, karena dia sudah memenuhi syarat tamyiz, ya. Nah, di sini yang pertama dikatakan yang haid itu adalah darah hitam yang keluar 8 hari pertama tadi, ya. Kemudian yang kedua, lau ra'at sab'atan aswad, kalau ada perempuan yang keluar ya, atau yang melihat 7 hari ya warna hitam, summa sab'atan ahmar, kemudian 7 hari warnanya merah, summa sab'atan aswad, kemudian 7 hari keluar lagi warna hitam, fayaro ba'duhum, ya, ini ada pendapat ya sebagian para ulama, anna hayyadhaha al-aswad. Di sini yang haidnya itu adalah darah hitam yang awal, yaitu yang 7 hari awal, ya. Wa tamada hadza al-allama Ibnu Hajar al-Haytami. Ini juga sesuai dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Berarti menurut Ibnu Hajar itu, ya, beliau mengatakan yang haidnya itu adalah 7 hari darah hitam yang awal. Itu haid, berarti sisanya itu istihadah. Wa yara ba'dhum, kemudian sebagian ulama juga berpendapat anna haydhaha asawad ma'al humrah. Haid, disebut haid itu ya itu adalah 7 hari yang hitam, kemudian 7 hari yang merah. Nah, ini yang tadi kita ambil ya. Wajara alaihi Ibnu Suraij, kemudian ini juga sesuai dengan pendapatnya Imam Ibnu Suraij wa tamada hadza al-alama al-Imam Ar-Ramli. Nah, di sini ya, ini juga sesuai dengan pendapatnya Imam Ar-Ramli rahimahumullah. Nah, kenapa di sini yang hitam dengan yang merah disebut haid? Karena yang hitam itu 7 hari, ya. Kemudian yang merah itu 7 hari. Berarti kan totalnya berapa? 14 hari, ya kan? Dan itu sesuai dengan syarat tadi, ya. Atau di sini sesuai dengan syarat tamyiz, ya. Yaitu darah kuat dan darah di sini yang kuat dan yang lemah itu dia tidak melebihi batas 15 hari. Wal farqu baina hatainil mas'alataini, perbedaan di antara dua kasus tadi, ya. Wa baina mas'alah man ra'at yauman wa lailatan aswad, dengan masalah ya barang siapa yang melihat darah hitam sehari semalam, summa arba'ata asyar ahmar, kemudian darah merahnya 14 hari, summa aswad, kemudian keluar lagi darah hitam, bi annaha ghairu mumayyizah, maka dia bukan disebut sebagai istihadah yang mumayyizah. Kenapa tidak disebut mumayyizah? Silakan ulangi lagi tentang pembahasan syarat tamyiz. Wa an-nadam fi hadhil mas'alah lam yanqati. Di sini. Karena darah di masalah yang tadi itu ya tidak terputus. Ya. Maksudnya apa yang tidak terputus? Jadi setelah ahmar itu bersambung dengan aswad, ya, itu ya maksudnya tidak terputus. Harusnya kan misalkan contohnya sudah aja sampai yang ahmar, yang merah. Tapi di sini bersambung dengan yang aswad. Makanya tidak disebut sebagai mumayyizah.
Balistamarra bi anzada 'ala al-15. Di sini bahkan melebihi 15 hari. Bidalil annahu lam yuqayyad al-aswad bi'adadin muayyan. Karena di sini ya, darah hitamnya itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Karena kan hitam yang pertama itu sehari semalam, oke, sudah dikatakan haid ya. Kemudian hitamnya ini keluar lagi ya. Bikhilafi al-mas'alataini as-sabiqataini, berbeda dengan dua masalah sebelumnya. Fa inna dam fihima in qata'a, karena darahnya itu sudah terputus ya. Jadi setelah hitam, kemudian merah ya, kemudian hitam, nah itu sudah tidak terputus. Jadi di sini terputus atau tidaknya itu tetap melihat kepada jumlah maksimal haid ya. Dikatakan terputus itu misalkan sudah memang melewati 15 hari. Ya. Sudah melewati 15 hari kemudian bersambung. Nah, di situ kan contohnya yang tadi dua masalah tadi itu aswad ahmar aswad. Aswad ahmar itu kan baru 14 hari. Ya, kemudian bersambung dengan aswad lagi. Kenapa di sini disebutnya tidak terputus? Karena yang awal, aswad yang ahmar yang awal itu masih dalam rentang waktu haid dan masih sisa 1 hari. Jadi aswad yang terakhir ini ada 1 hari dia dikatakan haid, ya kan? Makanya disebutnya terputus. Tapi kalau yang masalah yang terakhir, kenapa disebut lam yanqati tidak terputus? Karena jumlah dari aswad dan ahmarnya itu sudah 15 hari, ya. Sudah melewati 15 hari, sudah 15 hari atau lebih, kemudian masih ada darah yang keluar, makanya disebutnya lam yanqati. Permasalahan yang ketiga, lau ra'at yauman aswad, ya, apabila perempuan melihat darah hitamnya sehari, summa yauman ahmar, kemudian hari selanjutnya itu warna merah, summa yauman aswad, kemudian keluar lagi darah hitam, summa yauman ahmar, kemudian jadi selang-seling ya, hitam merah itu sehari-hari terus ganti warna. Summa yauman aswad, summa yauman ahmar, wa hakaza rabi'an wa khamisan. Ya. Begitu seterusnya, ya. Summa ba'da hadhihi al-'ashratil ayyam aswad summa ahmar, isamaru fahiya mumayyizah. Wal aswad al-awwal wal akhir wa ma bainahuma haidun wal ahmar al-akhir istihadah. Ini bagaimana? Ini kan kasus ketika perempuan dia keluar darahnya selang-seling ya. Merah, hitam, hitam, merah. Nah, di sini kemudian ya, contohnya misalkan setelah 10 hari itu kan dia selang-seling tuh. Selang-seling kemudian ya keluar lagi warna merah. Warna merah istamaro terus ya. Seterusnya itu warna merah terus. Maka bagaimana hukumnya? Fahiyah mumayyizah. Dia juga disebut istihadah yang mumayyizah. Fal aswad al awal wal akhir. Kalian boleh sambil dicatat ya biar tidak bingung. Jadi di sini hitam merahnya itu tidak ditentukan ya. Misalkan kalau kita melihat di kitab itu berapa kali ini? Aswad ya, berarti hari pertama, kemudian ahmar kedua, kemudian aswad lagi, kemudian ahmar merah lagi, kemudian aswad, kemudian ahmar. Itu berarti sudah 6 hari, ya kan? Wa kata robian wa khamisan itu maksudnya jadi terus berulang gitu. Nah, kemudian setelah selang-seling tadi, summa ba'da hadil asyrati al-ayyam aswad. Ya. Kemudian ya, setelah selang-seling tadi keluar darah yang hitam ya. Yang hitam ini terus keluar sampai 10 hari. Ya, boleh kalian sampai tulis ya. Berarti yang 6 hari tadi itu selang-seling. Kemudian setelah itu 10 hari yang aswad, yang hitam. Setelah aswad keluar, itu yang keluar yang warna merah ya. Ahmar. Istamaro, ini terus berkelanjutan, tidak
sebutkan ya berapa harinya. Kalian boleh tulis aswad 1 ya, ahmar 1, aswad 1, ahmar 1, aswad 1, ahmar 1. Nah, di sini aswad ya yang setelahnya itu berarti di hari ke-11 ya. Di hari ke-11. Ana ulangi lagi ya biar tidak bingung. Kalian boleh tulis aswad satu-satu pun nggak apa-apa ya. Aswad 1 hari, kemudian ahmar 1, samping-sampingnya terus ya. Kemudian aswad lagi ya 1, ahmar 1, aswad 1, ahmar 1, itu kan berarti sudah 6 hari tuh. 6 hari, jadi begitu seterusnya sampai 10 hari. Nah, kemudian di hari ke-11 ya, kalian boleh tulis aswad lagi ya. Aswad terus bawahnya catat hari ke-11 gitu. Karena 10 hari sebelumnya itu darahnya selang-seling. Hitam merah hitam merah hitam merah terus. Nah, kemudian selanjutnya tadi kan hari ke-11 itu aswad. Kemudian hari setelahnya itu keluar merah. Berarti kan hari ke-12, ya kan? Istamaro terus berkelanjutan. Fahya mumayyizah. Maka di sini dikatakan perempuan ini mengalami istihadah yang mumayyizah. Fal aswad al-awwal wal akhir. Nah, di sini dikatakan, maka darah hitam yang pertama dan yang terakhir, berarti yang terakhir itu aswad hari keberapa? Hari ke-11 ya. Wa ma bainahuma. Nah, dan di antaranya berarti di tengah-tengahnya ya. Setiap darah yang hitam itu apa? Haidun, itu darah haid. Wal ahmar al-akhir istihadatun, dan warna merah yang terakhir itu disebut istihadah. Wal ahmar al-akhir ya, yang terakhir itu baru disebut sebagai istihadah. Itu tentang permasalahan tamyiz ya. Kalau belum paham nggak apa-apa ya, karena ini baru pertama kali untuk kalian, jadi bisa ulangi lagi, dibaca lagi, diulang lagi ya, dimurojaah lagi kajiannya. Itu sudah ya tentang pembahasan mubtada'ah mumayyizah. Masih ada waktu 10 menit lagi ya, gak apa-apa, kita masuk ke bab yang baru ya. Yaitu yang kedua, macam istihadah al-haid yang kedua. Itu mubtada'ah ghairul mumayyizah, kebalikannya dari yang pertama. Berarti ghairul mumayyizah itu adalah ya, dia tidak memenuhi syarat tamyiz. Sebentar ya. Dia tidak memenuhi syarat tamyiz. Mubtadah sama ya, yaitu perempuan yang baru pertama kali mengalami haid dan kemudian dia istihadah. Kita lebih menekankan ke mumayyizah dan ghair mumayyizahnya. Nah, tentang pembahasan kedua ini, ghairul mumayyizah, mubtada ghairul mumayyizah, walaha suratan, dia punya 2 surah, 2 gambaran. Jadi dia punya 2 macam. Ya. Al-ula, yang pertama, di antara adam bisifatin wahidah. Perempuan ini hanya melihat sifat dari warna haidnya itu hanya satu aja. Ya, bisa dari warnanya saja, atau dari tekstur, atau dari baunya. Kalau baunya saja kan tidak mungkin ya, pasti ada darahnya. Berarti di sini hanya satu warna saja, satu sifat darah haid saja. Ka'antarahu aswad faqat, misalkan dia hanya keluar warna hitam saja. Au ahmar faqat, atau hanya warna merah. Ya, jadi dari awal sampai akhir itu keluarnya satu warna aja. Asaniyah, nah di sini macam yang kedua, apa itu? Bi antarahu bi aksar min sifatin. Oke, dia memang keluar sifat darahnya itu melebihi satu sifat ya darahnya. Walakin akan tetapi
faqadat syartan min syurutit tamyiz, tapi tidak memenuhi syarat tamyiz yang 4 ya. Silakan diulangi lagi, dimurojaah lagi tentang syarat tamyiz karena itu sangat penting ya. Kalau bisa hafal, minimal paham. Jadi tentang pembahasan ghairu mumayyizah itu ada 2. Yang pertama imma ya hanya keluar satu sifat, contoh merah saja atau hitam saja. Yang kedua, dia memang keluarnya lebih dari satu sifat, misalkan ada warna hitam dan warna merah, atau bahkan 3 misalkan dengan yang ada ya, dengan warna yang ashkor atau pirang. Maka bisa juga ghairu mumayyizah, tapi nanti dia ya tidak memenuhi syarat tamyiz. Karena kalau yang mumayyizah yang pertama itu memenuhi syarat tamyiz, makanya disebutnya mumayyizah. Jadi mumayyizah di sini tidak hanya maknanya itu perempuan yang bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, tidak. Tapi juga memenuhi syarat tamyiz yang 4. Tuh ya. Kemudian bagaimana hukum tentang mubtada'ah ghairu mumayyizah ini? Nah, di sini. Jadi kan tentang mustahadha fil haid itu ada 7 macam, ya. Setiap macamnya itu dia memiliki hukumnya tersendiri. Ini penting juga ya. Penting harus diketahui. Kalau kita ingatkan macam yang pertama yang mubtada'ah mumayyizah, hukumnya bagaimana? Hukumnya darah yang qawi itu haid dan darah yang dhaif atau lemah itu istihadah. Nah, yang kedua mubtada'ah ghairu mumayyizah itu juga punya hukumnya tersendiri. Apa itu hukumnya? Hukmul mubtada'ah ghairu mumayyizah huwa anna haydhaha min awwali syahri yaumun wa lailah wa tuhruha 29. Nah, di sini haidnya itu hanya di awal bulan saja. Ya, berarti di sini haidnya itu hanya sehari semalam di awal. Wa tuhruha 29 dan tuhernya atau istihadahnya itu adalah 29 hari. Ini kalau misalkan ada perempuan yang memang 1 bulan penuh dia keluar darah terus. Ya, berarti kan itu bukan lagi lebih dari 15 hari. Memang 1 bulan full dia keluar darah. Nah ini dia masuk kepada kasus ini ya. Kalau memang misalkan hanya 1 darah saja ya, 1 warna darah misalkan dari awal bulan sampai akhir bulan itu warnanya merah terus, maka hukumnya haidnya yang mana? Haidnya bukan yang 15 hari ya, tapi hanya sehari semalam di awal. Itu haidnya. Sisanya itu istihadah. Tuh ya. Atau misalkan dia memang keluarnya lebih dari 1 sifat, misalkan ada hitam dan merah juga, tapi keluar terus-terusan sampai 1 bulan full, maka di sini tetapi ini ya tidak memenuhi syarat tamyiz. Nah, di sini tetap yang dikatakan haidnya itu hanyalah sehari semalam di awal. Kemudian sisanya itu istihadah atau tuhar. Kenapa istihadah disebut tuhar? Ya, karena fi hukmi at-tahirat. Karena istihadah juga harus tetap sholat, harus tetap puasa wajib. Kalau memang sedang puasa Ramadan misalkan. Wa dalil ala zalika, nah di sini dalil tentang hukum daripada mubtada'ah ghairul mumayyizah, annal yaum wal laila huwal haid al mutayaqqan. Karena sehari semalam di awal itu adalah darah haid yang memang al mutayaqqan, yang pasti ya. Al mutayaqqan itu artinya yakin, atau kita bisa artikan yang pasti. Wa ma zada mashkukun fihi. Adapun selebihnya ya, mashkukun fihi itu masih syak, masih ragu. Masih ada ihtimal ini haid atau bukan ya. Fala yuhkamu bi annahu haidun illa bi yaqinin misli. Maka di sini tidak boleh dihukumi sebagai haid ya, kecuali illa bi yaqinin misli, kecuali pastinya keyakinannya itu setara dengan yang sehari semalam. Nah, jangan ditanyakan kenapa begini, kenapa begitu, memang sudah hukumnya bagi istihadah yang ghairul mumayyizah itu seperti ini hukumnya ya. Bahwasanya haidnya itu hanya yang sehari semalam di awal. Sisanya itu adalah istihadah. Itu cukup sampai di situ ya. Nanti insya Allah di pekan selanjutnya kita bahas ulang. Ya. Silakan Kak Nirmala dilanjutkan. Pembahasan kita sampai sini dulu.
Oke, jadi itulah tadi penyampaian materi dari Ustazah. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan ya, bisa ditanyakan langsung sama Ustazah biar lebih enak gitu, atau bisa langsung di kolom chatnya saja. Saya mau nanya Kak Nirmala. Silahkan. Baik. Izin bertanya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang mengenai tentang misalun tatbiki tadi yang di awal, itu kan apa namanya, untuk yang bulan pertama ya, yang dia itu pertama keluar darah kuat, habis itu keluar darah lemah. Maka kalau misalkan emang lebih dari 15 hari nyambung darahnya gitu keluar, berarti kan dia tinggal kodok sholat yang pas darahnya lemah itu ya. Nah itu kan berlaku di bulan kedua. Berarti kan tadi kata Ustazah di kitab itu, kalau nanti di bulan keduanya sama kasusnya berubah, pas dia kecek itu darahnya lemah, maka langsung mandi aja gitu. Baik, pas dia udah mandi ternyata dia sholat, dia kodok puasa misal, darahnya naik lagi ke kuat lagi Ustazah. Itu gimana itu? Berapa hari? Masih dalam itu dalam apa? 15 hari. Udah lewat ya, kan istihadah kan. Udah nyambung tuh dia 15 hari. Ternyata dia Kan kuat lagi. Iya.